Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan dulu yang menggunakan kalorimeter ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan siapkan buku catatannya untuk nantinya mencatat hal penting yang akan Ibu sampaikan ke depannya. Baik, kita mulai saja ya. Oke. Dalam penentuan perubahan entalpi reaksi itu sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang menggunakan kalorimeter, ada yang menggunakan berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, ada juga yang berdasarkan hukum Hess, ada yang berdasarkan energi ikatan, ada yang berdasarkan perubahan entalpi pembakaran bahan bakar. Nah, yang akan Ibu jelaskan ini poin yang pertama dulu ya. Nanti untuk yang ini nanti di video-video selanjutnya. Jadi yang sekarang ini Ibu akan menjelaskan yang menggunakan kalorimeter. Apa sih itu kalorimeter ya? Oke. Kalorimeter itu suatu alat ya, alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia ya. Jadi untuk mengukur perubahan kalor itu panas ya dalam suatu reaksi kimia. Jadi nanti di dalam alat tersebut akan terjadi reaksi kimia. Nah, kita ukur kalornya yang perubahan kalornya tersebut ya. Oke, di sini ada dua jenis kalorimeter, ada yang kalorimeter sederhana atau larutan, ada juga kalorimeter boom ya. Kalorimeter sederhana ya ini dari katanya ini kalorimeter sederhana yang biasanya digunakan untuk mengukur kalor reaksi-reaksi pada pelarutan ya, pelarutan, netralisasi. Ya, itu biasanya menggunakan kalorimeter sederhana. Di sini keterangan alatnya sebenarnya ada termometer. Nah, ini nanti untuk mengukur suhu ya. Kalian tahu ya, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu. Ada juga batang pengaduk. Nah, ini untuk mengaduk nanti supaya pada reaksinya itu tercampur rata dan suhunya itu merata gitu. Di sini ada wadah styrofoam. Sebenarnya kita bisa buat alat kalorimeter ini sederhana juga bisa dengan bahan-bahan yang ada gitu. Tapi di lab juga ada ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, nanti ini di sini dimasukkan campuran reaksinya, larutan-larutan yang mau direaksikan gitu ya. Jadi dimasukkan, kemudian diukur suhunya, suhu awalnya diukur. Setelah itu baru diaduk, baru dilihat setelah reaksi itu akan terjadi apa gitu ya. Diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Oke. Itu ya. Jadi itu adalah kalorimeter sederhana ya. Sedangkan kalorimeter boom ini agak sedikit berbeda dengan kalorimeter sederhana. Kalorimeter boom ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini bedanya di kalorimeter boom ada yang namanya oxygen supply dan ada ignition wires. Oke. Jadi sebenarnya hampir sama ya, ada termometer juga untuk mengukur suhu, ada steamer atau pengaduk ya. Tapi di sini bedanya di sini ada suplai oksigen. Nah, kalorimeter boom ini biasanya digunakan untuk reaksi-reaksi pembakaran ya. Jadi reaksi-reaksi pembakaran karena di sini makanya dibutuhkan suplai oksigen karena kan pada proses pembakaran itu perlu adanya oksigen ya. Terus di sini ignition ini dibutuhkannya adalah suatu kawat ya, steel boom yang nantinya ini dihubungkan dengan arus listrik yang untuk memicu pembakaran tersebut. Nah, gitu. Jadi prosesnya nanti dimasukkan nih yang zat yang akan diukur kalornya, perubahan kalornya, kemudian diberi suplai oksigen supaya bisa terjadi pembakaran. Nah, baru dialirkan arus listrik untuk terjadinya proses pembakaran. Nah, di sini di sekitar sini ini ada air ya. Jadi ini berbeda. Jadi air ini di luar. Nah, jadi diukur suhunya itu pada airnya ini ya. Jadi
nanti diaduk juga sama fungsinya untuk pengadukan itu fungsinya supaya kalornya merata sehingga bisa diukur suhunya ya, suhunya gitu. Jadi seperti ini kalau aslinya nih alatnya seperti ini nih ya. Seperti ini. Jadi tertutup seperti ini. Nah, prosesnya seperti itu ya. Jadi berbeda. Nah, pada kalorimeter ini berprinsip kepada asas Black ya. Asas Black itu adalah kalor yang diserap akan sama dengan kalori yang dilepas selama reaksi berlangsung. Jadi panas yang akan diserap itu akan sama dengan kalori yang dilepaskan pada suatu reaksi tersebut ya. Jadi makanya rumusnya itu Q lepas sama dengan min Q terima. Kenapa di sini min? Karena terjadi pelepasan kalor gitu. Makanya min di sini ya. Oke, untuk rumusnya Q reaksi ini Q lepas ini berarti kan Q yang bereaksi atau kalor yang kalor reaksi gitu ya. Nah, untuk rumusnya Q terimanya itu min Q air atau larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, namun untuk reaksi-reaksi pelarutan atau netralisasi biasanya itu kan menggunakan yang namanya kalorimeter sederhana pakainya. Nah, untuk yang menggunakan kalorimeter sederhana, reaksi-reaksi tersebut biasanya Q kalorimeternya itu diabaikan karena nilainya sangat kecil sekali. Jadi dianggap tidak ada, maksudnya dianggap tidak diserap oleh kalorimeter. Atau karena terlalu kecil jadi diabaikan nilainya, seperti itu. Nah, kalau di dalam soal biasanya untuk mengetahui pakai rumus yang mana. Jadi kalau misalnya tadi ya reaksi penetralan, pelarutan. Jadi nanti untuk menghitung Q reaksinya ini tidak ditambah Q kalorimeter. Jadi hanya min Q ini ya. Nanti rumusnya hanya M kali C kali delta T gitu. Itu ya bedanya. Jadi kalau misalnya reaksi pelarutan, penetralan yang menggunakan kalorimeter sederhana, ini rumusnya cuma sampai sini nih, MC kali delta T reaksinya. Jadi ini Q kalorimeternya jadi Q kalorimeternya diabaikan karena dianggap terlalu kecil. Jadi dianggap diabaikan saja gitu. Untuk yang reaksi pembakaran yang menggunakan biasanya reaksi-reaksi pembakaran gitu ya menggunakan kalorimeter boom itu rumusnya seperti ini. Q reaksi sama dengan min Q air atau larutan. Nah, ini kan ada air atau larutan ya. Wah, ini larutan berarti Q larutan saja ya yang dihitung kalau yang ini tadi kan. Nah, ini kan ada airnya. Jadi min Q air itu ditambah Q kalorimeter ya. Jadi rumusnya Q air atau Q larutan itu rumusnya M kali C kali delta T ditambah C dikali delta T. Untuk Q kalorimeter itu rumusnya C dikali delta T gitu ya. Jadi membedakannya itu. Jadi kalau kalorimeter sederhana rumusnya cukup sampai sini aja. Min M kali C kali delta T. Tapi kalau untuk kalorimeter boom ini ada yang namanya kapasitas kalor ya. Jadi ada ditambahkan rumus ini gitu. Itu yang membedakan ya. Kalau misalnya kita kebingungan gitu ya, bagaimana kita tahu bahwa reaksi itu penetralan, pelarutan atau apa, menggunakan rumus yang mana? Pokoknya kalau misalkan Q kalorimeter itu diabaikan, biasanya di soal itu tidak diketahui ini nih kapasitas kalor, C-nya ini ya. Tidak diketahui ininya. Jadi di soal kalau tidak diketahui ininya berarti ini tidak perlu dipakai atau bisa diketahui dari reaksinya itu penetralan ataukah pelarutan tuh ya. Itu bisa juga cirinya untuk membedakan pakai rumus yang mana, pakai Q kalorimeter atau tidak. Jadi untuk keterangan sendiri di sini setelah itu baru kalau ditanyakan delta H-nya atau perubahan entalpinya maka min Q reaksi dibagi N mol ya. Jadi delta H itu adalah perubahan entalpi, Q-nya itu adalah jumlah kalor, biasa satuannya joule atau kilojoule. M-nya itu di sini massa ya, massa zat biasanya dalam bentuk gram. Terus yang C yang kecil ini nih, yang C yang kecil ini itu adalah kalor jenis ya. Nah, ini satuannya joule per gram derajat Celcius atau ini kalau ada negatif di sini artinya sama aja ya, bisa sama aja ya, bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis joule per gram derajat Celcius atau bisa ditulis kayak gini juga nggak apa-apa.
Terus C yang besar ini adalah kapasitas kalor. Nah, ini satuannya Joule derajat Celcius atau Joule per derajat Celcius. Bisa min 1. Seperti ini, bisa ditulis ini atau per gitu. Kemudian delta T itu perubahan suhu. Bagaimana nih tahu delta T? Itu biasanya untuk mengetahui perubahan suhu itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, itu adalah perubahan suhu. Oke, gitu ya. Kita langsung aja nanti biar lebih pahamnya kita aplikasikan ke contoh soal ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan untuk dalam menentukan massa dan juga molnya. Jadi ini perlu diperhatikan supaya tidak keliru ya. Untuk nanti memasukkan massa, ini kan massa dan molnya itu akan berbeda-beda tergantung jenis reaksinya apa. Nah, ini hanya trik saja sebenarnya ya, supaya nanti tidak salah menempatkan gitu. Pada reaksi penetralan, nah, reaksi penetralan itu adalah reaksi asam dan basa. Bagaimana tahu itu asam, bagaimana itu tahu itu basa? Nah, biasanya asam itu di dalam senyawanya itu ada H atau atom H+. Di basa itu ciri-cirinya ada OH. Nah, asam itu contohnya ada HCl, HBr, Hi, H2SO4, HClO3, HClO4, dan lain-lain ya. Basa itu misalnya, basa itu ada NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, ya gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya ada OH-nya kalau basa. Nah, untuk reaksi penetralan yang dipakai nanti yang dimasukkan ke massa ini, di rumus ini, ya pada reaksi ini nanti massanya yang dipakai adalah gabungan dari massa asam dan basa. Karena reaksi penetralan itu nanti adalah gabungan dari asam dan basa, maka massanya juga nanti yang dipakai massa dari asam dan juga massa dari basa. Nah, untuk N-nya ini molnya yang digunakan di sini nanti di rumus ini itu adalah mol dari air gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kalau reaksinya jenisnya pelarutan, nah pelarutan itu kan berarti ada yang zat yang terlarutnya, ada zat pelarutnya. Biasanya zat pelarut itu adalah air, maka ya tadi penggabungan antara massa air dan zat terlarut. Karena kan pelarutan ada zat terlarut, ada airnya atau pelarutnya gitu ya. Jadi nanti yang dipakai di massanya ini adalah massa air dan juga massa dari zat terlarutnya gitu. Biasanya selain air itu adalah zat larutnya. Nanti kita ke contoh soal biar paham ya. Terus kemudian molnya yang dipakai adalah mol terlarut ya. Berarti molnya dari massa terlarut ini ya. Zat terlarutnya ini gitu ya. Mol yang zat terlarut gitu ya. Nah, untuk reaksi pembakaran, nah yang digunakan itu massanya adalah massa dari air. Massa dari air. Sedangkan molnya yang dipakai adalah mol gas yang terbakar. Nah, untuk tahu bagaimana nih membedakannya nih, kita langsung saja ke contoh soal ya. Ibu akan berikan contoh soal masing-masing yang jenis reaksinya pelarutan atau penetralan dan juga pembakaran. Oke, kita ke contoh soal. Di sini contoh soal kalau reaksinya itu penetralan. Tadi ya ciri khasnya kalau penetralan itu ada asam dan ada basa. Asam itu cirinya ada atom hidrogen dan basa itu ada atom OH di belakang ya. Misalnya ini kan ada H2SO4. Nah, tadi yang nanti kalian cari lagi aja contohnya asam itu apa, itu seenggaknya dihafal lah sedikit ya. Atau di sini cirinya ada H-nya di sini nih, di depan nih biasanya ya, walaupun tidak semua. Dan kalau basa itu cirinya ada OH di belakang sini gitu. Di sini Bu akan ini ada contoh soal yaitu pada reaksi penetralan. Di sini tidak akan disebutkan pada reaksi penetralan, tidak disebutkan, tapi kalau misalnya ada asam dan basa itu udah pasti reaksinya penetralan. Nah, di sini contohnya ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 molar dan 25 ml KOH 1 molar. Jadi ini direaksikan nih antara asam dan basa. Asamnya volumenya 25 dan molaritasnya 0,5 molar, sedangkan basanya 25 ml dan konsentrasinya 1 molar atau molaritasnya 1 molar ya. Pada suhu 23 derajat Celcius. Ternyata temperatur naik menjadi 30,17 derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Yang ditanyakan hitung perubahan entalpi yang terjadi atau
di sini diketahui lagi massa jenis larutan 1 gram per mililiter dan kalori jenis larutan 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Oke. Berarti yang diketahui di sini kan ya ini kan volume tahu ya, satuannya dari volume itu kan mililiter atau liter. Nah, ini berarti volumenya dari H2SO4 yaitu 25 mililiter. Kemudian konsentrasinya dari H2SO4 berapa? 0,5 molar. Oke, ini kita tulis dulu aja yang diketahui biar mudah ya. Selanjutnya basa nih, bahasanya berarti volume ya. Sorry, ini nggak ketulis nih, volume dari KOH-nya 25 ml. Kita tulis dulu nih yang diketahui. Kemudian konsentrasinya 1 molar. MKOH-nya 1 molar. Oke. Pada suhu, nah ini berarti apa? Suhu apa ini? Berarti suhu apa nih? Suhu T awal ya. T awal atau suhu awal ya. Suhu pertama gitulah ya. T awal karena kan belum terjadi reaksi ya, berarti awal. Ternyata temperaturnya naik. Nah, ini kalau naik itu berarti reaksinya ini adalah exotherm ya, aduh tulisannya jelek ya, exotherm. Nah, atau nilai ditahannya itu negatif karena kan dia naik suhunya. Berarti suhunya naik nih, lebih panas, maka akan terjadi ini nanti ditahannya negatif. Menjadi 30. Nah, ini berarti apa? Suhu akhir atau T2 aja lah ya, betul tulis ini ya. Ini berarti T1 gitu ya. Hitung perubahan entalpi yang terjadi jika massa jenis. Nah, massa jenis itu apa? Massa jenis itu simbolnya gini, bisa ditulis gini. Aduh, nggak bagus. Jadi rho seperti ini ya. Nah, itu simbolnya kayak gini nih. Massa jenis larutannya 1 gram per mililiter dan kalori jenis larutan 4,2. Nah, kalori jenis C kecil ya, kalori jenis itu C kecil. Nah, ini diketahui 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Oke. Pertama-tama baik kita masuk ke kita jawab ya. Pertama-tama kita hitung dulu, udah kita tulis nih semuanya yang diketahui. Ini delta T-nya berarti bisa dihitung dari T akhir, ini ya T2 ya, berarti 30,7 derajat Celcius. Untuk delta itu kan selisih ya, atau perubahan. Nah, ini berubahnya berapa nih? Nah, ini kan dari yang ini kan suhu akhirnya 30,17 derajat Celcius dikurangi suhu awalnya 23,5 derajat Celcius. Maka diketahui bahwa perubahan suhunya 6,67 derajat Celcius. Oke, ini udah dicari delta T-nya. Nah, setelah itu ubah data yang ada ke dalam mol. Nah, ini kalian udah pelajari kan? Gimana caranya merubah mol kalau yang diketahuinya volume sama molaritas ya. Kalau kita mencari mol, ketika yang diketahui volume dan molaritas, maka mencari mol bisa dengan mengalihkan antara volume dan molaritas. Nah, ini kita cari dulu nih masing-masing. Molnya dari H2SO4. Di sini kan H2SO4 berapa nih? Volumenya 25 ml, molaritasnya 0,5 milimol. 0,5 molar. Dihitung berarti 25 dikali 0,5 maka hasilnya 12,5 milimol ya. Kenapa milimol? Karena di sininya mililiter. Kalau di sininya liter dikali molaritas maka mol. Tapi kalau di sininya mililiter maka milimol ya. Kemudian cari juga mol dari KOH. Ya, volume dikali molaritas sama. Volumenya masukin 25 ml dikali 1 molar, maka hasilnya 25 milimol. Ini tadi ya, rho air diketahui tadi 1 gram per mililiter. Biasanya kalau tidak diketahui, ini rho-nya biasanya 1 juga ya. Ini ditulis, kadang di soal juga nggak diketahui nih massa jenisnya ya, gitu. Kemudian setelah dihitung molnya, kita sudah cari perubahan suhunya, berarti ini lengkap nih yang diketahuinya kan, tinggal kita ke langkah selanjutnya, masukkan ke langkah selanjutnya. Kita tulis dulu reaksinya nih, reaksi penetralan, berarti reaksi antara H2SO4 dan KOH nih. H2SO4 ditambah KOH menghasilkan, jika reaksinya itu asam dan basa, maka akan selalu menghasilkan garam dan air. Air itu H2O ya. Nah, ini tinggal reaksikan, kita kan sudah belajar ya, nanti ini dipisah nih. Kenapa jadinya K2SO4 nih? Ibu nggak akan jelasin lagi kan, karena sudah dibahas di kelas 10 dulu kan. Kalian udah bisa bagaimana mereaksikan sehingga terjadi reaksi ini. Ini kan berarti H plus SO4
Di sini K plus OH, maka ini K-nya gabung dengan SO4 jadi K2SO4 ya kan, karena SO4-nya 2 min, gitu kan. Terus H dengan OH gabung maka menjadi H2O. Tinggal samakan nih koefisiennya. Di sini udah sama belum? H-nya di sini 2, di sini di kiri nih direaksi H-nya di sini 2, di sininya 2 juga, 2 tambah 2 4. Maka di sini juga harus 4 kan? Di kanan panah harus 4 juga. Ini 2 kali 2 juga 4. Oke, udah sama. S-nya 1. Oke, S-nya juga sama, udah 1. O-nya di sini 4. Di sini 2 kali 1 2. Berarti 4 ditambah 2 6. Nah, di sini udah 6 belum? Oh, ini 4. Ditambah O-nya 2, maka 6 juga, sudah sama ya. Hanya tenaga jadi udah sama. Nah, yang penting reaksinya ini setara, kanan sama kiri jumlahnya atomnya sama. Masukkan di sini mula-mula reaksi sisa, ya kan? Mula-mulanya berapa nih reaksi H2SO4? Masukkan nih molnya ini 12,5 milimol. KOH berapa? Masukkan di sini mula-mula 25 milimol. Kalau mula-mula berarti reaktan atau produknya belum terbentuk, maka di sini strip gitu kan. Nah, setelah itu kita cari reaksi pembatas. Masih tahu ya reaksi pembatas? Yang mana yang menjadi mol pembatas ya? Di sini kan 12. 12 dikali 1, 12 dibagi 1 12,5. 25 dibagi 2 12,5 juga sama aja. Berarti bisa milih yang ini maupun yang ini sama aja ya. Nah, masukkan berarti ini kita masukkan yang ini 12,5 milimol. Itu untuk 1 ya, satu koefisiennya. Nah, kalau 2 berarti dikali 2 dikali 12,5 milimol. Nanti kalian buka lagi ya reaksi pembatas. Ini kan udah dijelasin. Jadi Ibu nggak akan terlalu rinci ya. Nah, ini 25 milimol. Oke. Kemudian ini tinggal sesuaikan. Tadi kan yang bereaksi yang menjadi pembatas adalah 12,5 milimol kan. Nah, ini 1 juga koefisiennya berarti sama dengan ini nilainya 12,5 milimol. Kalau ini 2 berarti 2 dikali 12,5 berarti 25 milimol. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan ditambah. Ya udah tinggal dikurang 12,5 milimol. Ini dikurang, ini juga dikurang. Nah, ini ditambah, berarti ini kan tidak ada, ditambah 12,5 milimol, berangkat 12,5 milimol juga. Yang ini ditambah, ini kan 25 milimol, berarti ini 25 milimol. Kenapa sih kita harus mereaksikan seperti ini? Karena tadi apa? Kalau penetralan itu yang dipakai adalah massa dari asam, ya kan? Massa dari asam dan juga massa dari basa, sedangkan N-nya yang dipakai adalah mol air. Makanya kita harus mereaksikan ini agar dapat air gitu. Maka dari air ini, dari reaksi ini direaksikan maka dapat mol air. Ini bisa diketahui molnya gitu kan. Maka ini kan 25 milimol diubah menjadi mol. Ini kan baru milimol, berarti dibagi 1000. Ini geser aja, berarti jadinya 0,025 mili. Jadi mol ya, ini diubah N airnya. Oke, simpan dulu nih. Kita masuk ke sini dulu karena kita butuh Ki reaksi. Kita cari dulu Ki reaksi. Oke. Nah, untuk masanya, massa yang dipakai itu kan massa dari asam dan basa ya. Nah, di sini diketahui bahwa massa jenis air itu 1 gram per mililiter. Maka kita masukkan ke sini rumusnya. Untuk mencari massa itu kan, rumus rho ini kan rho itu M per V. Maka untuk mencari massa rho dikali V. Tinggal masukkan rho berarti dikali V-nya. Sorry tadi massanya salah ya. Berarti ini V-nya yang dipakai V asam dan juga V basa. Nah, ini masukkan nih V asamnya berapa mililiter, 25 mililiter, V basanya 25 mililiter juga. Nah, ini ingat karena reaksi penetralan maka yang digunakan volume dari asam dan basa. Udah masukkan di sini 1 kan, tadi masukkan 1 gram per mililiter dikali 25 mililiter ditambah 20 mililiter. Ini kan ditambah jadi 50 mililiter. Nah, dikali, ini tinggal coret mililiternya, maka sisa 1 dikali 50 gram. Dapat nih masanya, masukkan ke rumus tadi, Ki reaksi. Kenapa Bu ini yang dipakai rumusnya ini aja, nggak ditambah Ki kalorimeter? Ingat tadi, karena dia reaksi penetralan atau menggunakan di sini ada, kalau di sini ada ya dijelaskan kalorimeter sederhana, maka yang dipakai hanya rumusnya M kali C kali delta T. Atau di soal juga tidak diketahui C kapasitas kalornya, maka ya pakai rumusnya cukup sampai sini aja, nggak ditambah dengan Ki kalorimeter. Ini kan berarti Ki reaksinya langsung masukkan M dikali C dikali delta T. M-nya nih ada nih 50 gram dikali massa jenisnya berapa di sini? M kecilnya
C kecilnya 4,2, masukkan di sini 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali, nah ini delta T tadi kita sudah hitung, delta T-nya berapa? 6,67 derajat Celcius. Masukkan, ini yang samanya dicoret ya kan, sisa 50 dikali 4,2 Joule dikali 6,67. Maka didapatkan hasilnya min 1400,7 Joule. Ya, kita ubah ke dalam kilojoule, berarti dibagi 1000, maka hasilnya min 1,4 kilojoule. Itu kita dapatkan Ki reaksinya. Nah, untuk mencari perubahan entalpi, karena kan yang di sini yang ditanyakan adalah delta H ya, hitung perubahan entalpinya, maka masukkan di sini rumusnya Ki reaksi per N. Nah, yang di sini kan molnya mol air ya. Mol airnya sudah kita dapat tadi dari perhitungan tadi 0,025 mol. Maka masukkan di sini reaksinya min 1,4 kilojoule dibagi 0,025 mol. Ya, maka hasilnya didapat min 56 kilojoule per mol. Ya, paham? Agak sedikit panjang ya, rumit ya. Tapi kalian coba, kalau ingin bisa perhitungan itu harus dicoba sendiri ya. Perhatikan contohnya, kemudian coba sendiri, karena kalau tidak dicoba sendiri itu tidak akan bisa ya. Jadi harus coba sendiri gitu. Nah, kenapa tadi ya di sini min, di sini ada minnya karena tadi reaksinya naik gitu ya, temperaturnya gitu. Ya memang kalau menggunakan kalorimeter itu cenderungnya reaksinya ada kenaikan suhu ya. Itu kalau misalnya reaksinya penetralan. Jadi kuncinya tadi massa yang digunakan itu massa dari dari volumenya itu dari asam dan basa, harus terlibat ini ya, massa keseluruhan. Kemudian kata kuncinya juga kalau reaksi penetralan N-nya itu molnya tadi yang dipakai adalah mol air, maka harus direaksikan seperti ini. Tuh ya, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini contoh selanjutnya adalah reaksi pelarutan. Bagaimana nih bisa tahu reaksinya itu pelarutan? Oke, reaksi pelarutan di sini ciri-cirinya gini, ada zat terlarutnya, biasanya bentuknya kristal atau serbuk atau seperti apa, itu dilarutkan ke dalam air ya. Ada ditambahkan, di sini kata kuncinya bisa ditambahkan, dilarutkan, pokoknya ada zat yang padat kemudian dilarutkan dalam air, itu adalah reaksi pelarutan ya. Tadi kalau reaksi pelarutan maka massanya sama ya, massa dari air yang dipakai ya, nanti juga sama massa dari zat terlarut. Nah ini kan ibu tulis ZT ya, atau zat terlarut. Nah zat terlarutnya kan yang bentuk kristal, yang bentuk padatan gitu. Oke, di sini diketahui, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini reaksinya sebanyak 9,6 gram kristal LiOH, berarti ini massa dari LiOH. Kita tulis massa dari LiOH sebagai zat terlarut itu sebesar 9,6 gram. Kita tulis, oke. MR-nya 24. Oke, ini MR-nya udah ada ya, 24. Nah, ini kalau misalnya tidak ada diketahui MR-nya, berarti kita cari, bisa kan kita cari, karena di sini ada LiOH maka ada atom LiO dan H, maka mencarinya 1 dikali AlRi di Li ditambah 1 dikali ArO ditambah 1 dikali ArH. Nah kalau udah ada seperti ini ya enak ya, kita tulis saja MR-nya 24 gram per mol ya, ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 150 gram air ya. Oke, ini berarti massanya dari air atau pelarutnya ya. Kita tulis di sini gram H2O atau massa dari air 150 gram. Nah, setelah kristal LiOH larut, suhu kalorimeter beserta isinya naik. Nah, karena naik maka nanti sama ya, eksoterm ya. Nanti delta H-nya bernilai negatif. Dari 27 derajat Celcius berarti ini apa? T1 ya. Dari 20 derajat Celcius menjadi ini berarti T akhirnya T2, ibu tulis T2 aja gitu ya. Oke. 27 derajat Celcius menjadi 33, derajat Celcius. Tentukan entalpi pelarutan, berarti kan delta H. Pelarutan LiOH dalam air. Nah, ini juga kata kuncinya ada pelarutan, berarti ini reaksinya pelarutan. Jika kalor jenis larutan sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalor. Nah, di sini diketahui kapasitas kalornya, C besarnya.
yaitu sebesar 11,7 Joule per derajat Celcius. Maka nanti rumusnya akan berbeda dari yang sebelumnya. Ya, berarti masukkan rumus yang memasukkan rumus kikalorimeter, atau nanti ini rumusnya nanti akan berbeda dari yang sebelumnya karena di sini diketahui kapasitas kalor. Oke. Tadi kan suhu awal suhu akhirnya sama kayak tadi, dihitung suhu akhir dikurangi suhu awal, maka didapat delta T-nya 6,5 derajat Celcius. Oke, setelah itu nah, untuk masuk ke rumus ini kita harus mengetahui dulu masa totalnya dari tadi kan yang digunakan kalau pelarutan itu massa dari air dan juga terlarut ya. Ini dari pelarutan itu cirinya gitu, masanya digabung ya. Berarti massa dari airnya berapa tadi? 150 gram ditambah, sebenarnya hampir sama ya, ditambah 9,6 gram kristal LiOH atau zat terlarutnya kan. Nah, menghasilkan 159,6 gram. Nah, itu massa totalnya, simpan dulu. Nah, tadi karena reaksinya diketahui kapasitas kalornya, C besarnya, ingat ya, C besar kapasitas kalornya, maka nanti rumusnya Ki reaksi tidak hanya Ki larutan saja, tidak hanya M kali C kali delta T saja, tapi juga ditambah Ki kalorimeter ya. Berarti kita jabarkan Ki larutan itu M kali C kali delta T ditambah Ki kalorimeternya C besar dikali delta T. Masukkan nih masanya. Masanya udah didapat 159,6. Terus C-nya udah diketahui 4,2, delta T-nya 6,5, masukkan. Di sini kapasitas kalornya diketahui 11,7, masukkan. Delta T-nya juga sama, ini 6,5, masukkan. Tinggal dihitung nih yang sama, coret nih satuannya supaya nanti kan hasilnya jadi satuannya ini Joule ya. Nah, dapatkan hasilnya setelah dihitung min 4.433,13 Joule ya. Nah, ini dirubah ke kilojoule sama dibagi 1000 maka 4,43 kilojoule. Ingat tadi, untuk mencari delta H, ini N yang dipakainya adalah N dari zat terlarut. Maka rumusnya nanti untuk mencari mol kan kalau diketahui massa dan MR, maka molnya itu bisa dicari dengan gram per MR. Masanya dari zat terlarut karena yang digunakan adalah mol zat terlarut. Maka di sini masanya massa yang zat terlarut. Massa zat terlarutnya siapa yang terlarut? LiOH. Maka masukkan ini. Ingat jangan digabung ya, karena beda itu tadi. Ini makanya perlu kita ketahui ini karena nanti perhitungan juga beda. 9,6 dibagi 24 MR-nya dihitung maka didapat mol dari terlarut. Ini tulis 2T aja ya, biar tidak gabung sama ini. Maka dihasilkan 0,4 mol ya. Nah, baru masukkan ke sini karena kita yang ditanyakan entalpi pelarutan ya, entalpi ya. Perubahan entalpi, maka delta H sama dengan Ki reaksi dibagi mol. Masukkan Ki reaksinya, kita sudah dapat min 4,43 kJ dibagi 0,4 mol, maka dihasilkan delta H-nya min 11,082 kJ per mol. Itu kalau reaksinya pelarutan, maka ada zat terlarut, ada air. Yang digunakan nanti masanya massa dari air dan terlarut, dan molnya juga yang dipakai adalah hanya zat terlarutnya saja. Maka yang nanti dimasukkan masanya zat terlarut dan MR-nya dari zat terlarut. Jadi airnya tidak usah dihitung molnya ya, gitu. Kalau tadi kan yang dipakai mol air gitu kan. Nah, kalau yang ini beda, yang dipakai dari yaitu mol. Jadi ciri-cirinya tadi reaksi pelarutan, maka ada zat terlarutnya ya, padatannya, dan juga ada air, itu ciri-cirinya ya. Atau di sini di soal biasanya ada kata-kata pelarutan, itu berarti reaksi pelarutan. Yang digunakan nanti jangan lupa ini ya. Terus karena di sini ada kapasitas kalor, maka digunakan atau dimasukkan Ki kalorimeternya ya. Kalau tidak ada kapasitas kalor tidak usah dimasukkan, artinya itu diabaikan gitu ya. Kita masuk ke contoh reaksi pembakaran. Kalau reaksi pembakaran seperti apa ya? Biasanya reaksi pembakaran itu di kalorimeter Bohm ya. Di sini di dalam kalorimeter Bohm direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O.
Kalau misalnya nanti di soal tidak ada reaksi seperti ini terus tapi disebutkan reaksi pembakaran, maka tinggal ini kalau ada hidrokarbon ya dibakar, bakar itu kan artinya pembakaran itu cirinya ada gas oksigennya. Jadi kalau ada hidrokarbon ya, atom karbon dan H atau senyawa hidrokarbon itu ketika direaksikan dengan oksigen atau reaksi pembakaran itu selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Nanti tinggal disetarakan aja reaksinya. Terus di sini sebutkan bahwa ternyata terjadi kenaikan suhu. Nah, ini kan kenaikan lagi di sini sebutkan, maka nanti delta H-nya nilainya negatif ya. Suhu sebesar 1,56 derajat Celcius. Nah, ini berarti apa? Delta T ya kan? Ini bentuknya sudah tidak diketahui suhu awal suhu akhirnya, tapi di sini sudah ini adalah suhu perubahan perubahan suhunya yaitu 1,56 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalor, nah ini kapasitas kalor, berarti ada C-nya ya. Ini, berarti nanti kan karena emang ini adalah kalorimeter boom, maka kalorimeternya dimasukkan. Ini C besarnya, kapasitas kalornya 958 Joule derajat Celcius per derajat Celcius, maka air di dalam kalorimeter adalah, massa airnya 200 gram. Nah, dan kalor jenis, kalau kalor jenis itu apa satuannya? C ya. C kecil, 5,18 Joule per gram derajat Celcius. Ini jangan bingung ya, walaupun ada kayak gini nggak usah bingung, ini artinya per gitu ya. Yang ditanyakan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol jika ARC-nya 12 hanya 1 adalah, nah ini reaksi pembakaran sebenarnya hampir sama. Kalau reaksi pembakaran maka massa yang digunakan adalah massa dari air ya. Massa dari air. Karena kan tadi di kalorimeter boom kenapa massa air yang digunakan ini pada reaksi pembakaran ini? Karena kan tadi kalau kalorimeter boom yang disukur suhunya adalah massa dari suhu airnya tersebut ya. Kemudian molnya itu yang dipakai mol yang gas yang terbakar. Siapa di sini? Berarti CH4. Molnya nanti dicari dari mol CH4, bukan mol dari air. Nah, ini masanya diketahui, masukkan 0,16 gram. MR-nya tadi kan ini kayak bukan dari soal yang sebelumnya ya, tidak diketahui MR-nya, maka MR-nya di sini dicari. Yaitu berarti kan karena CH4 berarti C-nya ada 1, H-nya ada 4, maka 1 dikali ARC ditambah 4 dikali AR H, masukkan 1, ini ARC-nya 12, masukkan, ditambah 4 dikali air H, berapa sah? 1, maka didapatkan MR dari CH4 16 gram per mol ya. Tadi sudah diketahui massa airnya 200 gram, delta T-nya sudah diketahui 1,56, massa jenisnya ada di sini, kalor jenisnya 5,8, kapasitas kalornya diketahui. Yang ditanyakan adalah delta H. Oke, di sini berarti masanya nanti yang dimasukkan ke dalam rumus karena dia reaksi pembakaran, maka massa air tadi kan. Ya, oke, 2000 gram. Nah, karena dia diketahui kapasitas kalor, maka rumusnya Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah untuk Q air ya. Ini Q air atau Q larutan sama aja lah, Q air ya. Kalau reaksi pembakaran seperti ini. Ditambah Q larutan sama aja sih, ini cuman beda ini aja ya. Sama aja rumusnya. Min M kali C kali delta T ditambah C dikali delta T. Masukkan nih masanya, karena yang digunakan reaksi pembakaran maka masanya massa air 200 gram dikali massa jenisnya 5,18 dimasukkan ke sini dikali delta T-nya 1,56 ditambah kapasitas kalornya itu 958, delta T-nya masukkan 1,56 dihitung, dicoret satuannya, maka sisa satuannya Joule, maka hasilnya 1765 berapa ini? 17.655 ya, Joule. Ubah ke dalam kilojoule dibagi 1000, maka hasilnya 17,655 kilojoule. Kita cari dulu karena di sini yang digunakannya mol gas yang terbakar, maka kita cari dulu molnya, mol gas terbakar. Molnya siapa? Berarti yang terbakar itu adalah si metana ya kan? Berarti massa dari metana dibagi MR dari metana. Massa metana tadi udah diketahui yaitu 0,16 gram. Dibagi MR-nya tadi kita sudah hitung yaitu 16 gram per mol. Didapatkan mol gas yang terbakarnya adalah 0,01 mol. Oke. Ya sudah, masukkan ke dalam delta H. Q reaksi dibagi mol. Q reaksinya sudah ada nih 17,655 kilojoule. Terus mol gas yang terbakarnya sudah diketahui, tinggal dibagi itu. Masukkan, maka didapatkan hasil delta H pembakaran ini adalah min
1765,5 kilojoule per mol gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan massa mana yang digunakan, mol mana yang digunakan, karena masing-masing reaksi itu ada cirinya dan juga berbeda-beda ya. Kemudian rumusnya, kalau misalnya tidak diketahui kapasitas kalor, maka tidak perlu dimasukkan kikalorimeternya, tapi kalau ada kapasitas kalor maka rumus kikalorimeternya dimasukkan, cek kali delta T-nya ini dimasukkan ya. Oke, itu ya beberapa contohnya. Oke, terima kasih. Untuk lebih memahami bab ini agak memang sedikit rumit karena banyak hitungan. Kalian harus banyak latihan, harus nyobain soalnya sendiri, menghitungnya bagaimana. Terus tadi sudah Ibu jelaskan ciri-cirinya seperti apa, pakai rumusnya yang mana ya. Sebenarnya akan gampang kalau kalian banyak berlatih ya. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Nanti untuk penentuan perubahan entalpi yang lainnya ini akan berbeda video ya. Jadi nanti dilihat video-video selanjutnya untuk penentuan perubahan entalpi reaksi dengan cara-cara yang lainnya. Oke? Cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada pertanyaan belum paham ataupun masih kebingungan, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa WhatsApp atau bisa di Google Classroom ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.